adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama kakak Supratini dari PPL Universitas Pendidikan Indonesia, mata pelajaran IPS. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia dan juga peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum kakak menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan beserta peninggalan-peninggalannya pada masa Hindu-Buddha, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari materi ini. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu yang pertama atau tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400-500 Masehi atau abad ke-5. Pendirinya yaitu Kudungga dan raja besarnya yaitu Mulawarman. Kerajaan ini bercorak agama Hindu Shiva. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa, dengan pusat kerajaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400-700 Masehi atau abad 4-7. Pendirinya yaitu Raja Diraja Jaya Singawarman. Raja besarnya yaitu Purnawarman. Corak agama kerajaan ini adalah Hindu beraliran Wisnu. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Wilayahnya berada di Muara Takus, Riau. Pendirinya yaitu Dapunta Hyang. Raja besar dari Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Corak agama kerajaan ini yaitu Buddha. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berada di wilayah Jawa Tengah. Pusat kerajaan ini ada di Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8. Pendirinya yaitu Sanjaya. Raja besar dari kerajaan ini yaitu Dyah Balitung. Corak agama kerajaan ini yaitu Hindu-Buddha. Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Berantas dengan ibu kotanya di Watanmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok setelah ia memindahkan kekuasaan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 833 sampai 1042 Masehi. Raja besarnya yaitu Airlangga. Corak agama dari kerajaan ini yaitu Hindu Shiva. Setelah Airlangga wafat, Kerajaan Medang Kamulan telah dibagi dua, yakni Jenggala dan Kediri. Kerajaan Kediri beribu kota di Daha dengan diperintah oleh Samarawijaya, sedangkan Kerajaan Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan diperintah oleh Garasakan. Namun, lama-kelamaan Jenggala menjadi suram dan Kediri semakin kuat, sehingga Jenggala dapat dikuasai Kediri. Setelah Jenggala jatuh, Kediri merupakan satu-satunya kerajaan di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1040 sampai 1222 Masehi. Pendirinya yaitu Sri Samarawijaya. Raja besar dari kerajaan ini yaitu Jayabaya. Corak agamanya yaitu Hindu. Kerajaan Singasari berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau sekarang disebut dengan Camat. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang, dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang, bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1222 Masehi sampai 1292 Masehi. Pendirinya yaitu Ken Arok. Raja besar dari kerajaan ini yaitu Kertanegara. Corak agama kerajaan ini yaitu Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur.
Majapahit disebut oleh Muhammad Yamin sebagai negara nasional kedua. Didirikan pada tahun 1293 sampai 1429 Masehi oleh Raden Wijaya. Raja besar kerajaan ini yaitu Hayam Wuruk. Corak agama kerajaan ini yaitu Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu materi mengenai peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Contohnya yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu gapura. Gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang. Contohnya adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan Kerajaan Majapahit. Lalu ada pertirtaan. Pertirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana, misalnya Tirta Empul dan Jolotondo. Lalu ada patung atau arca. Dalam agama Hindu, umumnya patung atau arca memiliki bentuk dewa-dewi, tokoh maupun makhluk mistik. Sedangkan patung bercorak Buddha menampilkan Sang Buddha Gautama dalam berbagai posisi. Setiap posisi dan sikap tangan mengandung makna tersendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Contohnya yaitu sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Wara Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief. Relief merupakan seni pahat dengan gambar timbul pada dinding suatu bangunan atau candi. Pada umumnya dipahatkan pada dinding candi, terutama pada lorong-lorongnya, dan melukiskan cerita yang diambil dari karya-karya sastra Hindu-Buddha. Contohnya yaitu relief pada Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi. Contohnya yaitu prasasti Kerajaan Tarumanegara, antara lain prasasti Ciaruten, seperti pada gambar tersebut. Peninggalan yang terakhir yaitu kitab. Pada masa Hindu-Buddha, kitab-kitab merupakan karangan-karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa, bisa mitologi atau sejarah. Kisah-kisah itu ditulis pada lembaran daun lontar. Isi kitab bisa berupa puisi atau kakawin dan penulisan mitologi yang berasal dari India. Contohnya yaitu Kitab Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Nah, sekian materi mengenai kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia dan juga peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Semoga kalian dapat memahami materi yang kakak sampaikan tadi dan semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.